Wow, 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 wow. Wah, pasti pada lagi bingung nih. Gimana investasi emas yang untuk fisik? Pasti kalian masih bingung-bingung daripada emas di rumah. Harus diapain lagi nih mas? Yuk, jangan lupa tetap tonton channel saya di Invest and Jewelry. Saya Eri Hening Tiasto akan memberikan ilmu investasi yang saya dapat, lalu saya buat tutorial ini. Lanjut untuk video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para investor, apa kabar semuanya? Udah lama nih gak di-upload nih untuk masalah bisnis saham, obligasi, invest emas, untuk masalah investasi yang lainnya. Sekarang kita baru ketemu lagi teman-teman. Jadi gini teman-teman, untuk masalah invest emas ya. Jadi yang saya mau berikan untuk teman-teman nih, untuk investasi emas yang logistik dan yang fisik. Nah, kalau untuk yang masalah fisik, nah jadi masalah fisik ini kita sebenarnya bisa untuk mainin emas. Jadi mungkin kalian pada bingung, kita punya emas, kita punya fisik emas. Jadi yang saya bahas di tutorial ini, saya akan membahas untuk masalah fisik emas. Nah, kalau fisik emas, contoh kita mempunyai, awal kita menabung invest emas secara fisik. Jadi kalian yang mempunyai gaji, kalian sisihin 0,5 gram atau 1 gram. Nah, jadi kalau yang 1 gram ini kalian itu bisa masuk untuk tabungan. Jadi 1 gram sekarang nilainya itu sudah masuk. Kemarin itu saya lihat harganya 1.070.000 ya. Sekarang emas tuh bener-bener lagi tinggi banget. Apalagi di masa-masa seperti ini tuh emas lagi bener-bener naik terus, nggak ada turun-turunnya, tapi terus naik dan naik terus. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu, mungkin ini bermanfaat, mungkin bagi teman-teman yang udah mempunyai emas antam ini. Contohnya emas antam teman-teman mempunyai 5 gram. Nah, kalian bingung dong, ini 5 gram 5 gram ini mau diapain? Saya punya emas 5 gram tetapi diem aja di rumah. Sayang teman-teman. Ini kita ngebahas bukan masalah iklan ya. Ini secara real, saya cara untuk investasi emas fisik tuh seperti ini. Kalau cara saya sendiri ya teman-teman. Jadi saya punya 5 gram, saya datang ke Pegadaian. Nah, saya datang ke Pegadaian, saya kasihkan ke Pegadaian itu dengan emas saya mau gade emas ini di Pegadaian. Kenapa saya milih Pegadaian? Nah, kalian ikutin terus pokoknya acara ini deh. Nah, jadi kalau pas kalian udah di Pegadaian, kalian ini kalian masukin untuk di gade emas. Nah, jadi gade emas ini kita hanya dapat itu 85% dari Pegadaian. Nah, untuk yang 85% ini kan kita mendapat dari Pegadaian. Nah, duitnya itu contohlah sekarang kita masang, kita punya emas nih, contohnya ya, saya kasih contoh 10 gram. 10 gram itu nilainya 10 juta. Nah, 10 juta ini kita gade, itu belum tentu kita dapat di Pegadaian tuh 10 juta lebih. Kita belum tentu. Atau 11 juta belum tentu. Jadi di Pegadaian itu harga emas misalkan 12 juta untuk yang 10 gram, atau 10 juta atau 11 juta, kita hanya mendapatkan 85% kalau yang saya baca di Pegadaian. Dan yang secara realnya saya ke sana dan saya juga cara investasinya seperti itu. Saya datang Pegadaian dan saya mendapatkan uang 85%. Nah, uangnya yang 85% ini kalian beli emas lagi.
jangan dipakai, tapi beliin emas semua. Berarti kan emas daripada nganggur, lebih baik kita gade. Kita ambil jangka waktunya semampunya kita. Jadi contoh semampunya kita setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu emas pasti akan naik terus. Itu fisik. Tetapi fisik kita ada di pegadaian. Kalian beliin emas lagi, contoh kita cuma dapat uang semisalnya nih dapat 8 juta dari pegadaian. Nah kira-kira yang kita bisa beli di emas Antam ini kira-kira berapa gram ya 8 juta ini? Contoh atau 5 gram kalian ambil dengan 2 gram, jadi totalnya itu nggak bisa sampai 10 gram lagi. Kemungkinan di bawah 10 gram, antara dapat 8 gram atau 7 gram. Nah jadi kalian bisa simpan. Apalagi kalau kalian kerja, kalian tiap bulan bayar cicilan ke pegadaian semampu kita kan. Contohnya misalkan 1 bulan dalam jangka 1 tahun 1 juta sekian. Wah ini kemahalan, kita buat lagi 2 tahun. 2 tahun kita lihat ternyata dapatnya itu 500.000 atau 700.000. Nah ini kira-kira kita mampu nih bayar ini, kita ambil yang 2 tahun. Nah jadi tuh kalian ambil yang semampu kalian untuk bayar di pegadaian. Jangan sampai nggak mampu bayar, karena sayang. Kalau di pegadaian memang sistemnya itu gampang, kita tidak dikejar kolektor, tapi emas kita hilang kalau kita tidak bayar. Kita dikasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali tidak bayar, emas hilang, masuk di pegadaian. Nah jadi kalian cicil, kalian megang emas. Misalkan kalian sekarang udah megang emas 7 gram. Nah kalian tiap bulan bayar cicilan di pegadaian yang 10 gram. Apa dalam jangka 2 tahun ternyata pegadaian kita udah lunas, kita ngegade emas udah lunas. Jadi yang kalian pegang itu sekarang jadi 18 gram, karena yang di pegadaian kalian udah lunas. Dan kalian juga beli secara fisik, itu ada di tangan duluan, pegadaian lunas, jadi totalnya 18 gram. Nah kebayang nggak 18 gram. Nah kalian terus begitu untuk mainnya fisik tuh seperti itu. Memang kalian pasti berpikir begini, kalau saya nyimpan di pegadaian kan kena bunga, ada bunganya. Memang kena bunganya, tetapi kita juga pasti mendapatkan keuntungan kenaikan emas terus. Emas setahun 2 tahun kayak sekarang kan nggak ada yang tahu. Saya beli emas itu awalnya masih harga 430.000 harga emas ya. Dan sekarang kalian bisa kejangkau gak? Harga emas bisa 1 juta. Tahun 2019 saya ngegade emas dengan nilai 13.360.000, 25 gram ya. Dan di tahun 2020 saya ngegade emas lagi, karena saya itu kreditnya selama 1 tahun, dan 1 tahun udah lunas, dan saya kreditin lagi 25 gram di pegadaian. Di tahun 2020 baru kemarin tahun 2019 masuk ke tahun 2020, saya mendapatkan nilai 16.650.000, 3 juta dalam jangka setahun saya bisa dapetin. Uang itu saya tetap belikan emas, jangan pernah dipakai apapun, belikan emas kembali. Nah invest emas fisik kamu ada, kamu juga kebagian semua. Nah jadi kalian yang mau invest emas itu secara fisik seperti itu. Nah jadi kalian jangan kemana-mana nih kalau untuk masalah invest emas di logistik. Memang agak beda kalau logistik ini, jadi kita bisa ibaratnya itu kita menabung di investasi emas, cuman kita bisa lihat naik turunnya emas. Jadi emas naik, uang kita menambah, uang kita menambah, uang kita menambah, tetapi kita tidak memegang fisik. Itu logistik, namanya investasi emas logistik. Nah kalian pokoknya tetap terus, jangan lupa nih untuk channel saya di subscribe, like. Terus kalau ada pembahasan apa silahkan di komen, nanti pasti akan kita bahas bareng-bareng di sini. Mungkin saya masih belajar untuk masalah investasi ini, investasi emas, investasi saham, saya masih belajar. Dan saya, apa yang saya dapatkan ilmu, saya akan membuat tutorial di YouTube. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa subscribe,
like dan komen di bawah ini. Dan bagi kalian, kalau memang video ini bermanfaat, kalian bisa share untuk ke teman-teman yang lain. Jadi kalian investasi emas itu cara fisik digadai daripada dijual langsung habis, lebih baik digadai. Kita bisa bayar cicilan. Nah, kita juga bisa bayar pas selesai cicilan, kita beli emas lagi, kita mendapatkan emas. Pegadaian selesai, kita mendapatkan emas dari pegadaian lagi yang kita gadai di emas. Jadi total emas makin lama bertambah dan bertambah. Bisa juga itu buat modal kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk masalah emas fisik. Berikutnya nanti kita akan bahas emas logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Selalu investasi untuk masa depan.